subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Blue 17. Kita akan melanjutkan materi trigonometri, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang derajat, radian, dan juga sudut istimewa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mencari nilai sudut di setiap kuadran dengan berpatokan pada sudut-sudut istimewa. Nah, di sini saya sudah membuat tabel lagi ya, membuat tabel sudut istimewa, di mana nilai sin 0, 30, 45, 60, 90 sudah tertera di sini. Begitu juga dengan cos dan tangen. Nah, kemarin saya sudah membuktikan bagaimana sin 45 derajat kenapa nilainya setengah akar 2, juga dengan cos serta juga tangen. Nah, yang belum kita buktikan dan saya minta ke teman-teman membuktikan di rumah, yaitu membuktikan kenapa sin 0 derajat itu 0, sedangkan cosnya itu 1 dan tangen 0 lagi gitu kan. Dan 30 derajat segini, 60 derajat segini, 90 derajat seperti ini. Nah, di sini sebenarnya hubungan sin sama cos ada keterkaitan ya. Jadi kalau sin itu derajatnya semakin naik, dia nilainya juga semakin naik gitu kan, dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3 sampai 1. Nah, sedangkan kalau cosinus dia kebalikannya, sudutnya semakin naik tapi nilainya semakin turun, dimana nilai nolnya itu paling tinggi, dia 1, sedangkan kesananya dia semakin turun gitu. Dan nilainya sebenarnya kebalikan dari sinus gitu kan, kayak nolnya di sini, cosnya di sini gitu kan. Nilai cos 01, sedangkan nilai sin 90 baru 1, dan sin 60 setengah akar 3, cos 30 setengah akar 3, tapi pas tengah-tengah di 45 dia sama, setengah akar 2, seperti itu. Sedangkan kalau tangan dia main sendirian, tidak ada temannya gitu. Oke, cukup ya, semoga ini bisa teman-teman hafal karena gampang ya gitu. Nah, lanjut, kita akan membahas bagaimana mencari nilai sudut di setiap kuadran. Nah, buat teman-teman tahu, ini saya sudah buatkan lingkaran penuh ya. Ya, anggap aja lingkarannya baik ya, ini agak mencong-mencong sedikit gitu kan. Nah, kuadran itu dibagi 4 dalam lingkaran ini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kita tahu satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah, sedangkan kuadran 1 ini itu memenuhi tempat dari 0 derajat sampai 90. Jadi masing-masing kuadran ini membentuk sudut siku-siku gitu. Tapi nilai dari kuadran 1 ini dia menempati nilai dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat gitu. Sedangkan kuadran kedua dia menempati nilai dari sudut 90 derajat sampai 180. Dan kuadran 3 menempati sudut 180 derajat hingga 270 derajat. Nah, sedangkan kuadran 4 dia menempati sudut 270 derajat hingga 360 derajat. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, kita akan bahas gitu ya. Nah, yang jelas kita selalu bergantung sama nilai-nilai sudut istimewa di sini. Jadi saya anggap kalian sudah hafal ya nilai-nilai sudut istimewa yang ada di sini. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, misalkan ya, saya misalkan kita akan mencari nilai dari sinus berapa ya, 60 derajat gitu kan. Nah, dengan cara menghafal tadi atau ngeliat tabel, kita langsung bisa tulis sin 60 itu adalah setengah akar 3, bebas gitu kan, maksudnya bebas, beres gitu ya. Nah, kalau misalkan nilai cos dari 60 derajat sama, kita bisa lihat tabel atau dengan menghafal kita bisa lihat cos 60 derajat adalah
1/2. Nah, begitu juga dengan tangen. Berapa nilai tangen 60 derajat? Yaitu akar 3. Nah, beres, ya kan? Nah, sekarang yang berada di dalam tabel ini kan rentan dari 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti nilai-nilai yang kita hafal ini hanya mencakup di kuadran yang pertama, 0 sampai 90, gitu kan. Nah, buat teman-teman ketahui bahwa nilai sinus, kosinus dan tangen di sini tidak ada yang minus, gitu kan. Dari 0 sampai 1, 1 ke 0, 0 sampai hingga 9 tidak ada yang minus. Maka nilai positif atau negatif ya pada di kuadran pertama ini nilainya semua positif, gitu. Artinya sin, cos, dan tangen pada kuadran pertama selalu bernilai positif, gitu. Nanti kita ada kaitannya dengan kuadran kedua, ketiga, dan 4, gitu. Nah, sekarang kita akan cari, misalkan di sini ya, misalkan kita akan mencari nilai sudut yang berada di kuadran 2. Misalkan sudut 120 derajat ya. Misalkan kita akan mencari nilai sin 120 derajat. Gitu, itu berapa? Nah, buat teman-teman ketahui, di kuadran 2 ini yang positif hanya sinus. Ya, jadi yang positif itu hanya sinus. Di kuadran 2 yang positif hanya sinus. Jadi selebihnya negatif. Nanti cos ataupun tangen dia nilainya negatif. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita akan coba bahas. Nah, sin 120 kita harus tahu dulu rumus di kuadran 2 itu seperti apa. Jadi untuk mencari nilai nilai sudut yang berada di kuadran 2 dengan patokan sudut-sudut istimewa, rumusnya itu adalah 180 derajat dikurang alfa. Ya, saya kotakin. 180 derajat dikurang alfa, di mana alfa ini adalah sudut-sudut istimewa yang ada di sini. Maksudnya gimana? Nah, sekarang kita coba ini. Sin 120 derajat itu didapat dari 180 dikurang berapa? Artinya gini, sin 120 sama dengan sin 180 dikurang berapa? Gitu. Atau gampangnya tinggal kita kurangin aja. 180 dikurang 120 kan berapa? 60 ya. Nah, maka sin 120 itu senilai dengan sin 180 dikurang 60. Gitu. Nah, maka sin 120 itu senilai dengan sin 60 derajat, gitu. Paham ya? Jadi sin 120 derajat itu senilai dengan sin 60. Kenapa senilai sama sin 60? Karena tadi nilai rumusnya itu adalah 180 dikurang alfa, di mana alfa ini adalah sudut istimewa yang ada di tabel ini, yang ketika dikurangkan dengan sudut tadi istimewa hasilnya yang ditanyakan, gitu. Ya, tadi 120 didapat dari 180 dikurang 60. Maka sin 120 itu senilai dengan sin 60. Nah, kalau gitu sin 120 sama dengan berapa? Tinggal kita lihat tabel atau kita hafalkan gitu kan. Berarti sin 160 adalah setengah akar 3. Nah, kita lihat di kuadran 2 ini nilai dari sinus itu positif. Nah, maka sin 120 itu juga positif. Jadi sin 120 itu sama dengan setengah akar 3. Gitu ya. Gampang kan? Nah, coba contoh yang lain. Misalkan kita akan mencari cos 120 derajat sekarang. Nah, itu berapa? Nah, sama. Rumus tetap menggunakan yang ini, tapi patokannya selain sinus, maka nilainya negatif nantinya. Gitu. Jadi cos 120 derajat itu senilai dengan cos 180 dikurang berapa gitu kan, biar hasilnya 120. Berarti kan sama dikurang 60 gitu kan. Nah, maka cos 120 derajat itu senilai sama dengan cos 60 gitu kan. Ini sama kayak ini ya.
Jadi cos 120 sama dengan cos 60. Nah, cos 60 berapa? Ketika kita lihat tabel atau kita hafalkan tadi, yaitu setengah. Nah, tapi kita lihat tadi patokannya. Kalau di kuadran 2, dia yang positif hanya sinus. Berarti selain sinus dia negatif. Berarti nilai cos 120 derajat adalah min setengah. Itu. Gampang kan? Ya. Nah, selanjutnya buat di kuadran 3 itu tangan yang positif. Jadi sin sama cosnya itu negatif. Sedangkan rumusnya adalah 180 ditambah alfa. Ya, 180 tambah apa? Jelas ya? Ya jelas. Nah, gitu. Contoh ya, kita ambil contoh. Ini tadi contoh, ini contoh, gitu kan. Ada contoh lagi di sini. Di antara 180 sama 270 berarti misalkan 210. Misalkan kita mau mencari nilai cos 210 derajat. Gitu. Cos 210 derajat. Nah, kalau lihat rumusnya berarti kita patokannya adalah cos 180 ditambah berapa yang hasilnya 210. Berarti kan ditambah 30. Nah, maka cos 210 derajat itu senilai dengan cos 30 derajat gitu kan. Nah, cos 30 derajat berapa? Ya kan, kalau kita lihat tabel atau kita bisa hafalkan yaitu setengah akar 3. Maka cos 210 adalah setengah akar 3. Nah, tapi kita lihat patokan tadi. Di kuadran 3, nilai tangan yang positif hanya tangan maksud saya. Yang positif hanya tangan, berarti cos sama sinus itu negatif. Nah, maka nilai cos 210 adalah minus setengah akar 3. Gitu. Gampang ya? Satu lagi, misalkan tentukan tangan 210 derajat. Nah, ini sama. Berarti nilainya adalah tangan 180 ditambah berapa? Biar hasilnya 210 sama ya. Ditambah 30. Berarti nilai dari tangan 210 derajat itu senilai dengan tangan 30 derajat. Nah, nilai tangan 30 derajat berapa? Sepertiga akar 3 gitu kan. Sepertiga akar 3. Nah, tadi patokannya di kuadran 3 hanya tan yang positif. Berarti nilai tangan 210 karena dia berada di kuadran 3 di antara 180 sampai 270, maka nilai tangan ini adalah positif, yaitu tetap sepertiga akar 3. Gitu ya. Gampang ya. Nah, yang terakhir di kuadran 4 di sini hanya nilai cos yang positif. Jadi selain cos dia negatif. Dan rumusnya itu adalah 360 minus alfa. Gitu. Nah, berarti contohnya ya, misalkan 270 sampai 3, misalkan sin 300 derajat. Gitu, sin 300 derajat. Nah, 300 derajat itu berarti kan senilai dengan sin 360 dikurang berapa gitu. Biar hasilnya 300 derajat. Berarti kan dikurang 60. Nah, maka nantinya sin 300 ini senilai sama sin 60 gitu. Nah, sin 60 berapa? Nah, kalau kita lihat tabel atau bisa kita hafalkan, nilai sin 60 itu adalah seperdua akar 3 gitu ya. Jadi nilainya adalah 1/2 akar 3. Nah, tapi tadi lihat patokannya. Di kuadran 4 hanya cos yang positif, maka nilai di sini adalah negatif. Gitu ya. Nah, satu lagi contohnya, tentukan cos 300 derajat misalkan. Ya, berarti cos 300 derajat nilainya dengan cos 360 derajat dikurang 60 derajat. Nah, berarti cos 300 sama dengan cos 60. Gitu ya. Nah, maka
cos 60 itu adalah 1/2. Nah, karena di kuadran 4 yang positif hanya cos, maka nilai cos 300 tetap setengah. Dia tidak berubah menjadi minus. Gitu. Gampang ya? Gampang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan jumlahnya lebih dari 360? Contoh misalkan tentukan nilai dari sin berapa ya? 420 misalkan. 420. Nah, sin 420 ini kan lebih dari satu putaran. Nah, gampangnya ini kita kurangin dulu 360. Maka sin 420 itu sama dengan sin 420 dikurang 360 derajat. Ini sama dengan sin 60. Gitu. Nah, sin 60 kan ada di kuadran 1 kan. Nah, maka ini hasilnya sama dengan 1/2 akar 3. Nah, karena kan di kuadran 1 itu kan nilainya sama aja. Semua sin, cos ataupun tangen dia positif. Gitu. Jadi dia balik lagi ke kuadran 1. Setelah 360 dia balik lagi ke kuadran 1. Nah, bagaimana kalau misalkan cos berapa ya? 360 misalkan berapa ya? 480 lah. Cos 480 derajat. Nah, cos 480 derajat itu kan sama dengan cos 480 dikurang 360 sama dengan cos 120 derajat. Nah, cos 120 derajat ini kan tadi terletak di kuadran berapa tuh? Kuadran 2 kan? Kuadran 2 kan diantara 90 sampai 180 derajat gitu kan. Nah, maka cos 120 derajat ini senilai sama rumusnya tadi. Rumus di kuadran 2 berapa? 180 dikurang alfa gitu kan. Jadi cos 120 sama dengan cos 180 dikurang berapa gitu kan. Biar hasilnya 120, berarti dikurang 60. Iya benar, dikurang 60 ya. Dikurang 60. Nah, maka cos 120 itu senilai sama dengan cos 60. Nah, cos 60 adalah 1/2 ya. Nah, karena di kuadran 2 maka hasilnya negatif. Jadi cos 480 itu senilai dengan cos 120 dan senilai juga dengan cos 60 tapi dia negatif, yaitu min setengah gitu. Gampang ya? Gampang ya. Jadi kalau buat yang lebih dari 360 kita tinggal kurangin dulu 360. Nanti balik lagi dia ke awal gitu. Oke, cukup ya buat pembahasan nilai sudut di setiap kuadran. Semoga kalian memahaminya. Seperti biasa ada latihan soal di belakang di akhir video ini. Semoga bisa membantu buat anak-anak kalian. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan lagi momen senja, peradaban baru tercipta, bersiap untuk membuka pintu dunia. Apa kabarnya? Ada yang dulunya berkuasa, merasa pantas untuk dipuja. Saatnya waktu membalikan keadaan. Sekarang semua berubah, mereka yang memandang sebelah mata sembunyi.